bottom of my heart and soul. Your kingdom come, your will be done. Be glorified, Jesus the Christ. Be magnified, my Lord, my God. I will praise the name of the Lord forever and always testify your extra love on the cross. In Christ the world I will praise the name of the Lord forever and always testify your extra love on the cross. In Christ the world time and day. Holy Spirit, lead me in your guide my life to please you every day. I want you to take control, turn of my heart and soul. Your kingdom come, your will be done. Glorified, Jesus the Christ. Be magnified, my Lord, my God. I will praise the name of the Lord forever and always testify your extreme love on the cross. In Christ the world I will praise the name of the Lord forever and always testify your extreme love on the cross. In Christ the world I Nations will bow before my God, the owner of heaven above and earth under the sky. Every tongue will proclaim that Jesus is the Messiah, in whom our salvation is given, and the keeper of our faith, the one and only, the living God. Be glorified, Jesus the Christ. Be magnified, my Lord, my God. I will praise the name of the Lord forever and always testify your extreme love on the cross. In Christ the world I will praise the name of the Lord forever and always testify your extreme love on the cross. In Christ the world I Shalom. Lagi katakan shalom. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau siap memuji memuliakan nama-Mu. Biar Engkau bertakhta dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Lagi shalom. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.
Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Akan ku puji ya le. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji yeah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan, katakan haleluya. Lagi katakan haleluya. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya. Hey. Mari semua nyanyi haleluya, marilah melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, marilah melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, bersuka cita. Haleluya, memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya,
sampai seluruh bumi bersujud mengakui. Haleluya. Tak akan ku sendiri, kasih yang menerangi, kau setia menanti. Dengan segenap hati. Saya undang jemaat Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji-Mu. Yang memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui. Haleluya. Kasih yang menerangi, kau setia menanti. Raja di atas segala raja. Haleluya.
dalam hidup kami. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah nama-Mu Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu, yeah, untuk memuliakan-Mu. Mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapan, yes, hanya di dalam-Mu. Ku kan
bagi Engkau ya Tuhan. Pujian dan penyembahan kami di pagi yang indah ini Tuhan, biarlah menjadi dupa yang berbau harum untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau puaskan kami Tuhan di dalam pujian-pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu melawat setiap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami buka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berbicaralah dan nyatakan apa yang hendak ingin Kau sampaikan bagi kami semua. Sehingga kami pulang, kami diberkati, kami dapat melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak ada satu apapun yang kami sembunyikan di hadapan Engkau. Engkau yang melihat setiap keberadaan hidup kami. Engkau yang melihat setiap hati kami. Engkau yang melihat hidup kami setiap harinya Tuhan. Dan biarlah Engkau dapati kami memberikan buah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam dan berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom, shalom, haleluya, ada sukacita, puji Tuhan. Mari kita langsung saja kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dengan judul perikop, pokok anggur yang benar. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Departemen Kaum Muda, karena hari ini adalah Harnas Kaum Muda, sehingga mengangkat suatu tema nasional tentang extreme impact yang berbicara bagaimana hidup berdampak, bagaimana hidup berkualitas, bagaimana hidup yang kita jalani sehari-harinya itu dapat memberi pengaruh yang positif, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita,
di mana dan kemanapun kita pergi. Tidak penting berapa lama orang itu hidup. Tidak penting berapa usia seseorang yang dijalaninya di dalam dunia ini. Yang terpenting adalah apakah selama hidupnya ia menghasilkan buah. Yang terpenting adalah apakah di usia yang dijalaninya itu memberikan buah. Jadi bagaimana kehidupan kita? Apakah sudah memberi buah yang manis, buah yang enak, buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang? Bobot kekristenan seorang Kristen itu apabila ia telah memberikan buah, menghasilkan buah, bukan berapa lama ia mengikut Tuhan. Bukan berapa lama ia sudah menjadi orang Kristen, bukan. Tapi apakah ia telah menghasilkan buah? Hidupnya telah memberi dampak, berpengaruh di lingkungan di mana dia berada. Kisah tentang firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes. Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Mungkin sudah berulang-ulang kali kita mendengar, merenungkan firman Tuhan ini. Sudah tidak terlalu asing di pendengaran kita. Namun yang menjadi masalahnya adalah apakah kehidupan kita sudah berbuah? Yang menjadi persoalan terbesar adalah apakah hidup kita sudah berpengaruh, sudah memberi dampak kepada orang yang ada di sekitar kita. Apakah hidup kekristenan kita hanyalah sebatas memperlihatkan kuantitasnya saja? Yaitu berapa lama ia menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama ia mengikut Tuhan? Ada berapa banyak pelayanan yang sudah dikerjakannya? Atau hidup kekristenan kita adalah kesejatian, yaitu hidup yang berkualitas, hidup yang berdampak, hidup yang memberi buah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kata yang benar itu berbicara tentang kualitas atau kesejatian. Bagaimana hidup kekristenanmu? Apakah perbuatanmu sudah benar, sudah baik di hadapan Tuhan? Apakah kehidupanmu sudah berkenan? Apakah hidup kekristenanmu sudah menghasilkan buah yang manis? Baru kemudian dilanjutkan di ayatnya yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kata banyak di sini itu mengacu pada jumlah, kuantitas. Berapa banyak buah yang dihasilkannya? Seberapa banyak ia berdampak, ia berpengaruh kepada orang lain. Jadi, kehidupan kekristenan sejati kita adalah kehidupan yang tidak timpang sebelah. Tidak menekankan, melihat hanya satu aspek di dalam hidup ini.
Tidak melihat hanya dari satu sisi saja, entah itu kualitas atau kuantitas. Kehidupan kekristenan sejati kita itu tidak berat sebelah, tidak menekankan hanya satu sisi, tapi antara kualitas dan kuantitas harus nampak sama-sama, harus nyata di dalam kehidupan ini. Bukan berat sebelah, tapi kedua-duanya harus nyata. Tapi masih banyak orang yang di luar sana yang hanya melihat satu sisi saja di dalam hidup ini. Hanya menekankan dari segi kuantitas saja. Hanya memperhatikan kuantitasnya. Seperti begini. Berapa kali dalam seminggu dia baca firman Tuhan? Berapa kali ia datang ke gereja di dalam 1 bulan? Berapa banyak khotbah-khotbah yang dia dengarkan secara online? Berapa kali ia mengikuti ibadah-ibadah secara online? Berapa banyak pelayanan yang sudah dia kerjakan? Jadi, hanya memperhatikan jumlahnya, lamanya, banyaknya. Hanya menekankan kuantitas. Kualitasnya diabaikan, dilupakan, dianggap sepele. Kuantitas harus diuji dengan kualitas. Kualitas harus diuji dengan kuantitas. Kedua-duanya harus sama, tidak timpang sebelah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kembali lagi apa kata firman Tuhan, masih tetap di ayatnya yang pertama. Dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Ini mementingkan kualitas. Baru kemudian di ayatnya yang ke-8, di situ menekankan kuantitas. Jadi kualitas baru menyusul kuantitas. Kuantitas harus berdiri di atas kualitas. Kualitas harus menjadi dasar dari kuantitas. Sebab jika kualitas tidak menjadi dasar dari kuantitas, maka kuantitas akan mengubah esensi kekristenan sejati. Jadi kualitas dulu baru kuantitas. Kualitas hidup kekristenan kita haruslah menjadi dasar yang baik, dasar yang benar. Sebab kalau tidak menjadi dasar yang benar, maka akan mengubah nilai yang terkandung di dalam kekristenan sejati. Kuantitas akan mengubah esensi kekristenan sejati kita. Seperti begini, hidup menjadi orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun. Dari kecil sampai dia meninggal sudah jadi orang Kristen. Tetapi kehidupannya, moralnya bobrok. Sudah sekian lama dia menjadi hamba Tuhan. Melakukan banyak pelayanan. Tetapi kehidupan pelayanannya tidak memberi dampak. Tidak berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi hanya menekankan melihat kuantitasnya. Jumlahnya, lamanya. Yang penting kuat orang hari Minggu datang ke gereja duduk manis sudah. Urusan belakang melakukan apa kata firman Tuhan
ke belakang Jo itu. Yang penting kuat orang datang duduk, Ibu Gembala su lihat dari depan sudah so aman itu. Bu Gembala so nyandak mau telepon, sudah datang kuat tadi. Urusan ke belakang untuk melakukan apa kata firman Tuhan. Kekristenan sejati haruslah berdasarkan kualitas sebagai pokok, baru menuntut kuantitas. Ada satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Hakim-Hakim pasal 6, 7, dan 8. Ketika Tuhan menyuruh Gideon untuk mengumpulkan pasukan tentara karena akan melawan orang Midian. Gideon berhasil mengumpulkannya sebanyak 32.000 prajurit tentara. Namun di hadapan Tuhan dia menyaringnya, Tuhan menyaring. Tuhan memilih, Tuhan tidak memakai sebanyak itu. Dan yang tertinggal hanyalah 300 prajurit. Dari 32.000 menjadi 300 orang, Tuhan menyaringnya. Hal ini mengajarkan kepada kita yang sering kali diabaikan, dianggap sepele, yaitu kualitasnya. Bagaimana kualitasnya? Betapa pentingnya kualitas hidup kekristenan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, bagaimana kehidupan kekristenanmu? Apakah sudah menghasilkan buah yang manis? Sudah memberi dampak? Sudah berpengaruhkah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Jemaat introspeksi diri, saya pun ketika menyiapkan hal ini. Untuk mencapai hidup yang berkualitas, mencapai hidup yang berdampak, memberi buah, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, yaitu senantiasa berada di dalam Tuhan. Dekat di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Senantiasa berada di dalam Tuhan berarti itu memiliki konsistensi. Konsistensi untuk terus ada di dalam Tuhan. Konsistensi berarti itu berbicara tentang berkesinambungan. Berkesinambungan untuk menjaga hidup ini agar tetap ada di dalam Tuhan. Terus menerus ada di dalam Tuhan, konsisten. Tidak berhenti di tengah jalan. Tidak stop di tengah jalan. Tetapi selalu dan selalu konsisten di dalam Tuhan. Bukan kadang-kadang. Kadang ke gereja, kadang ke dukun. Kadang percaya Tuhan, kadang percaya zodiak. Kadang baca Alkitab, kadang baca buku porno. Kadang-kadang butuh Tuhan saat keadaan terjepit. Saat susah baru mau di dalam Tuhan. Cari Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doanya, pergumulannya, lupa Tuhan. Senantiasa untuk selalu ada di dalam Tuhan. Konsisten. Apapun situasi dan keadaan di luar sana yang kita alami, kondisi kita, tetap konsisten selalu ada di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Hambanya kemarin sudah menyentil sedikit akan firman Tuhan ini. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, untuk kita berkualitas, memberi buah, maka kita harus ada di dalam Tuhan. Selalu dan selalu apapun situasi dan keadaannya. Dan yang kedua, untuk mencapai hidup yang berkualitas, maka kita harus siap dibersihkan.
Dibersihkan berarti itu berbicara tentang proses dari Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa jika ranting tidak berbuah, maka itu harus dipotong, dibersihkan supaya rapi. Jika ada rumput-rumput luar yang melekat, yang menumpang kepada pohon itu, kepada ranting itu, maka itu harus dipotong, dipangkas, dibersihkan. Jadi yang tertinggal hanyalah yang betul-betul diperlukan saja. Pada waktu kita digunting, Tuhan memangkas kita, Tuhan memotong kita, Tuhan membersihkan kita. Itu berbicara tentang proses. Dan pada waktu kita diproses, Tuhan melakukan itu, maka bersabarlah. Itu yang harus kita lakukan. Bersabarlah, bukalah hatimu dan biarkan Tuhan membersihkanmu, memprosesmu. Memang yang namanya proses itu tidak enak. Dipotong, digunting, dibersihkan, dipangkas itu sakit. Tidak enak. Kadang-kadang mengeluarkan air mata. Kalau ada ranting-ranting atau rumput-rumput yang melekat dalam hidup ini, rumput-rumput kesombongan dipotong, rumput-rumput iri dengki dipangkas, ranting-ranting yang tidak berbuah, ranting-ranting panggosip, pangmaraju dipangkas, dibersihkan. Sehingga yang tersisa adalah sesuatu yang betul-betul yang diperlukan saja, hidup ini bersih. Supaya apa? Firman Tuhan katakan menghasilkan buah yang banyak, memberi buah yang banyak, dan memiliki kualitas hidup sebagai seorang pemenang. Lalu bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang berkualitas, bahwa kita memiliki hidup yang berdampak, memberi buah yang baik? Yang pertama, ada tanda kehidupan. Sebuah pohon dikatakan masih hidup jika pohon itu menghasilkan buah, masih memberi buah. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu mati. Jadi perbuatan, buah, iman tanpa buah, iman tanpa perbuatan mati. Buah yang bagaimana? Perbuatan yang bagaimana? Matius 3 ayat 8 dikatakan, hasilkanlah buah yang disertai dengan pertobatan. Jadi buah yang disertai dengan pertobatan. Jika kita beriman kepada Tuhan, tetapi kelakuan kita, sikap kita, attitude kita bertentangan dengan apa yang kita imani, maka kita mempermalukan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita beriman, tetapi sikap kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan? Orang Kristen yang berbuah dan berkualitas baik akan menampakkan suatu kehidupan yang nyata, yang sesuai dengan apa yang diyakininya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, yang disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ada pertumbuhan. Jika kita ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh, maka nyatakanlah anugerah Tuhan yang engkau terima kepada orang lain.
Pergilah menjadi saksilah. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, firman-Nya kepada orang yang ada di luar sana, agar mereka pun dapat mendengar firman Allah, dapat melihat Yesus di dalam kehidupanmu. Melalui hidup kita ini, orang lain dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga mereka pun boleh percaya. Sebab hidup ini adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi siapapun dapat melihat kehidupan kita ini. Jadi hasilkanlah buah yang disertai dengan pertobatan. Agar ketika kita keluar, mereka melihat Yesus di dalam kehidupanmu, mereka diberkati, kehidupanmu menjadi berkat. Lalu yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang memberi buah, yaitu ada tanda kematangan. Pohon yang berbuah bukan hanya menandakan bahwa pohon itu ada kehidupan, ada pertumbuhan, tetapi juga menandakan bahwa pohon itu sudah matang. Nah, mengapa ada orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi kehidupan kerohaniannya tidak matang? Sudah dari kecil dia menjadi orang Kristen mengikut Tuhan, tetapi kerohaniannya tidak matang. Mengapa? Karena hanya mementingkan diri sendiri. Masih ada sifat egois di dalam kehidupannya. Firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 23 mengatakan bahwa, kita buka saja, saya takut salah membacanya. Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ketika seseorang menganggap diri paling penting, maka orang tersebut tidak pantas menjadi murid Tuhan Yesus. Dan sudah dipastikan kehidupannya tidak memberi dampak yang baik, tidak menghasilkan buah yang baik. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan apa kata Injil Lukas pasal 9 ini ayat 23. Memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Tuhan setiap hari. Jadi untuk dapat kita memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang berbuah, hidup yang memberi dampak, berpengaruh kepada orang lain, maka kita harus meninggalkan sifat egois ini, sifat yang masih mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh untuk mementingkan kehidupan kita, karena itu hanya akan menghambat kita untuk menghasilkan buah yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini sedang krisis. Dunia tidak membutuhkan orang-orang yang hanya pandai berteori. Namun dunia membutuhkan kita, Anda dan saya untuk pergi keluar dan menjadi berkat melalui kehidupanmu yang berkualitas. Dunia tidak dapat melihat Yesus jikalau kita masih mementingkan diri sendiri, merasa puas karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, merasa puas karena itu adalah milik kita. Fokus hanya kepada diri sendiri. Tetapi dunia pun membutuhkan Yesus. Dan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan untuk itu, agar dunia dapat melihat Yesus di dalam kehidupanmu, maka milikilah hidup yang berkualitas, di
di mana senantiasa ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan siap untuk selalu dibersihkan, mengalami proses dari Tuhan, sambil berpikir yang positif, melihat akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Kehidupanmu akan teruji saat engkau berada di tengah-tengah dunia ini. Engkau dapat melihat dan mengetahui kualitas kekristenanmu. Apakah itu hidup, bertumbuh, dan matang. Kualitasmu tidak diukur. Seberapa banyak ibadah yang engkau lakukan. Atau seberapa lamanya engkau menjadi orang Kristen. Kualitasmu tidak diukur. Seberapa banyak pelayanan yang engkau lakukan. Tapi kualitas imanmu terbukti melalui tindakan-tindakan nyata di tengah-tengah dunia ini. Biarlah hidupmu memberi impact yang besar, impact yang dahsyat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala sambil kita menaikkan pujian mengiringmu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencanamu Bapa.
kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang menguatkan pribadi saya dan saudara. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan persembahanmu dan di depan ini ada persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, dan nanti untuk maju depan yang pertama dari lajur kiri saya dan yang kedua di lajur kanan saya. Please you every day. I want you to take control. Be song of my heart and soul. Your kingdom come, your will be done. Be glorified, Jesus the Christ. Be magnified. Lord my God, I will praise the name of the Lord forever and always testify. Your heavenly love on the throne, His blessing to grow up. I will praise the name of the Lord forever and always testify. Your heavenly love on the throne, His blessing to grow up. Haleluya. Karena tangan yang sudah memberi bahkan yang belum memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bagi seluruh jemaat GCA Winangun Manado, kita akan mengadakan mesbah doa keluarga di rumah masing-masing setiap Rabu pukul 7.30 malam. Dan pada hari Jumat, doa dan puasa tetap berlangsung di mesbah masing-masing, dan pada malam harinya kegiatan doa bersama pada pukul 7 malam yang dilaksanakan di gereja. Pelayanan ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi akan dilayani secara online melalui YouTube GCA Winangun Manado. Dan jemaat Tuhan terundang kembali dalam ibadah Minggu Raya GSCA Winangun pada pukul 10 pagi bertempat di House of Gamaliel GSCA Winangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Dan ibadah Minggu Raya ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook maupun YouTube GSCA Winangun Manado.
Bagi generasi muda, pukul 7 malam kembali terundang untuk menghadiri Youth Service di House of Gamaliel GSI Awinangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan, dan ibadah ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook maupun YouTube GSI Awinangun Manado. Bila saudara sekalian memiliki beban dan ingin didoakan atau ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi sekretaris gereja di nomor berikut ini. Sehingga informasi tersebut dapat diteruskan kepada gembala, wakil gembala, dan staf pastoral untuk dapat dilayani. Dan jemaat sekalian, untuk pemberian persembahan, baik itu kas gereja, Natal, kas khusus, dan perpuluhan, bisa diberikan dengan 2 cara. Yang pertama, dapat diberikan secara langsung kepada bendahara, dan yang kedua melalui transfer di rekening gereja di nomor rekening yang sudah tertera. Dan bagi jemaat yang menggunakan metode ini, untuk dapat memberikan konfirmasi kepada bendahara ataupun sekretaris gereja agar persembahan yang diberikan dapat dibukukan. Sekian untuk news edisi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini. kami pada hari ini. Engkau telah menyertai dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik. Engkau memberkati tangan-tangan ya Tuhan yang sudah memberikan ucapan syukur dalam bentuk apapun, dalam metode apapun. Kiranya Engkau memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terimalah berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Bapa segala terang. Disertailah Engkau, dilindungilah Engkau, kemanapun kakimu melangkah. Duduk berdirinya Engkau, keluar masuknya Engkau dimanapun dijagai oleh Tuhan. Segala kutuk, sakit, penyakit, bakteri, virus yang mematikan, di dalam nama Tuhan Yesus dilalukan daripadamu. Bahkan bayang-bayang mau sedikit pun tidak bisa mendekati Engkau. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dan bagian dari kita semua, sampai kita dijemput di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah menerima berkat itu sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.